Saudara, Polri lagi-lagi jadi sorotan, bukan karena kinerjanya, tetapi karena sejumlah kasus yang melibatkan anggotanya terkait penggunaan senjata api yang bukan untuk penegakan hukum. Belum lama ini, saudara, masyarakat dikejutkan dengan tindakan polisi yang menembak sesama anggotanya di Solok, Sumatera Barat gara-gara tambang. Dan kini ditambah kasus polisi yang menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah yang awalnya disebut untuk melerai tawuran. Tapi ternyata belakangan diketahui kalau penembakan ini dilakukan karena amarah pelaku yang tak terima dipepet sepeda motor oleh korban. Fakta tentang penembakan yang menewaskan seorang siswa SMK di Semarang dan melukai dua lainnya terungkap melalui adanya rekaman CCTV berikut. Rekaman ini, saudara, ditunjukkan saat rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolres Tabes Semarang. Terlihat dengan jelas tindakan Aibda Robik Zainuddin yang menembak pengendara motor yang tengah melintas di dekatnya. Penembakan yang mengakibatkan seorang siswa SMK di Semarang tewas ini dipastikan tak terkait dengan pembubaran tawuran. Kabid Propam Polda Jawa Tengah menjelaskan dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR bahwa kejadian ini bermula ketika Aibda Robik pulang dari kantor, namun kemudian sepeda motornya dipepet kendaraan yang sedang kejar-kejaran. Hingga penembakan pun dilakukan. Aibda Robik akan segera menjalani sidang etik untuk menentukan sanksi. Terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi, dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh tiga kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolres Tabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet, dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolres Tabes, menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar pun memohon maaf dan menyatakan siap untuk dievaluasi. Hal ini dikarenakan penembakan dilakukan oleh anggotanya hingga menewaskan seorang siswa SMK di Semarang. Kombes Irwan Anwar menyatakan tindakan Aibda Robik Zainuddin di kasus ini telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, dan teledor dalam menggunakan senjata. Segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Saudara, sejak kasus ini mencuat ke permukaan, alasan penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang tersebut disebut-sebut adalah terkait dengan pembubaran tawuran. Sebelum akhirnya terungkap motif sebenarnya, Kapolres Tabes Semarang Irwan Anwar sempat menyebut bahwa berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku Aibda Robik menembak korban saat korban terlibat tawuran. Saat itu Aibda Robik mengaku memberi tembakan peringatan ketika melerai tawuran di Jalan Simongan Raya Kalipancur dan mendapat serangan dari kelompok yang terlibat dalam tawuran. Meskipun hal ini dinilai janggal oleh keluarga korban yang selama ini mengenal korban sebagai anak baik dan berprestasi. Dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan, kita
ketika dibawa ke rumah sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Sementara keluarga korban mengaku pernah diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat pernyataan tidak akan memperpanjang kasus penembakan terhadap korban. Namun mereka menolak permintaan ini. Pihak keluarga menyebut telah ikhlas atas kematian korban. Tetapi karena menilai ada kejanggalan dalam kasus ini, pihak keluarga terus berusaha mencari kebenaran penyebab dari kematian korban. Dari pihak keluarga diminta untuk memberikan statement ya seperti itu, kalau keluarga istilahnya ikhlas dan tidak akan memperpanjang perkara ini. Pertama tapi kita menolak waktu itu karena kita kan harus berembuk dengan keluarga besar dulu ya perkara itu. Pertama kita sih sebenarnya ikhlas tentang kematian Jamba, tidak usah pikirnya mungkin tidak usah panjang-panjang, tapi setelah makin kesini kok seakan-akan tuh menyebutkan Jamba, apa-apa kesalahan ditimpakan Jamba. Kasus penembakan yang dilakukan polisi pada siswa di Semarang, Jawa Tengah ini menjadi salah satu alasan akan dilakukannya pembahasan penggunaan senjata api di sidang berikutnya. Sebelumnya, saudara, penembakan oleh polisi juga dilakukan pada rekannya sesama polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat gara-gara masalah tambang. DPR mengaku akan mengevaluasi dan mempertanyakan bagaimana tindakan yang dilakukan jika terjadi pelanggaran SOP. Soal penggunaan senjata. Nah, ini kan ada dua fenomena. Satu di mana di Sumatera Barat kita sudah ke sana. Kedua di Semarang kita sudah panggil. Nah, ini akan menjadi bahan bagi kita untuk pada masa sidang besok ya kan kita akan rapatkan bahan ini ya kan dengan instansi terkait yaitu kepolisian. Ya, bagaimana mekanisme penggunaan senjata ini oleh anggota Polri, ya, seperti apa evaluasi berkalanya berjalan. Kemudian bagaimana tindakan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap SOP yang sudah dilakukan. Sementara, anggota Komisi 3 DPR RI Wayan Sudirta juga mengkritisi penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Wayan mempertanyakan SOP penggunaan senjata oleh Polri yang ternyata justru menyebabkan kematian warga dan sesama anggota polisi. Wayan bahkan menyinggung di negara maju, polisi hanya membawa pentungan. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat tapi malah maaf ya bukan hanya membunuh rakyat tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Melihat perkembangan kasus ini yang kemudian menegaskan bahwa korban ditembak bukan karena tawuran, keluarga pun mendesak agar nama baik korban dikembalikan. Pernyataan Propam Polda Jawa Tengah saat rapat dengar pendapat di DPR menjadi dasar bagi keluarga untuk meminta hal tersebut. Selain itu, pihak keluarga juga meminta Kapolrestabes Semarang untuk segera mengklarifikasi atas kasus penembakan ini. Harapannya, pelaku dapat mendapat hukuman setimpal dan keadilan bisa ditegakkan. Belum ada istilahnya bukti-bukti yang kuat untuk menjerumuskan ke situ. Jadi saya mohon dari Bapak Kapolrestabes khususnya segera mengklarifikasi apa yang disampaikan kemarin bahwasanya saudara seagama adalah anggota KREA atau anggota gangster atau apa itu, tolonglah segera diklarifikasi. Untuk kita dari pihak keluarga tetap kita pantau kasus ini biar intinya diadili dengan seadil-adilnya. Saudara, satu persatu fakta penembakan seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah
mulai terungkap. Namun masih panjang perjalanan atas kasus ini hingga nantinya ada hukuman yang tepat untuk pelaku. Besar harapan masyarakat akan adanya keputusan yang adil bagi semua pihak. Berkaca dengan 2 kasus penembakan yang melibatkan anggota polisi, evaluasi di tubuh polisi Republik Indonesia pun dinanti agar kehadiran anggota polisi sebagai pelindung masyarakat menjadi sesuatu yang dinanti, bukan malah ditakuti. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Sun Haji yang merupakan pedagang es teh yang diolok-olok oleh utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama Miftah Maulana sudah memaafkannya.